mereka dengan salam. Mari sama-sama kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga kepada para sahabat sekalian. Sebelum kita baca Jumat pada Jumat yang mulia ini, kita mohon kepada jamaah yang ada di belakang agar dapat berizaf di depannya mas kosong. Saya ulangi sekali lagi, kita mohon kepada jamaah yang ada di belakang agar dapat berizaf di depannya mas kosong, karena baca Jumat akan segera kita mulai. Sebelum baca Jumat mulai, ada sedikit pengetahuan bahwa kami ingatkan kembali kepada seluruh warga masyarakat Kampung Lagung yang bahwa panitia kurban telah membuka penerimaan hewan kurban. Untuk itu kami mohon kepada seluruh warga masyarakat Kampung Lagung yang ada rencana ingin berkurban akan segera menghubungi panitia. Kami ulangi lagi, kami selaku panitia kurban telah membuka menerima dan menyeluruhkan hewan kurban. Kami mohon kepada jemaah dan seluruh warga masyarakat Kampung Lagung yang ada rencana ingin berkurban agar segera menghubungi panitia. Ini yang dapat kami sampaikan. Baiklah, pada sama-sama kita lakukan Jumat pada hari Jumat yang mulia ini pada tanggal 16 Juni tahun 2023 Masehi, yang menjadi khatib yaitu Tengku Denny Suwanda SPD, yang menjadi imam yaitu Tengku Irwandi SPD, dan yang menjadi Bilal yaitu kepada Tengku Warsi Aziz. Kepada Bilal tempat dan waktu kami persilakan. Inilah perasa Jumat pada Jumat yang mulia ini. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmatullah. Ya Nabi wa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna al-qur'ana sayyidul ayyam wa hajju lil fuqara'i wal masakin anna al-qurbata bi'ibadu raqatayn. Wa idza sa'ida al-qadiru 'ala al-minbari fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad rawa wa man rawa fala jum'ata wa ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Inna alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fashalli li rabbika wanhar وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث أقدموا ضحاياكم فإنها على صراط مضاياكم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد Hadirin kaum muslimin sidang para jemaah Jumat tunggu-tunggu, abu-abu dan abang-abang rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya sebelum kami bersedia berkumpul Al-Qur'an, kami menyampaikan sedikit barangkali menjadi bahan ulangan bagi kita yang telah mengetahui dan juga bagi menjadi pelajaran yang baru bagi kita yang belum mengetahui. Alhamdulillah, segala puji merupakan milik bagi Allah, yang mana Allah pada hari yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan satu kitab kewajiban yang telah Allah undangkan terhadap kita. Juga selawat yang bertangkaikan dengan salam tak lupa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari tempat jadinya hingga kepada alam yang penuh dengan terang benderang, bukan terang dengan lampu, tapi terang dengan ilmu, seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Hadirin ma'asyiral muslimin, cukup dan abu-abu rahimani wa rahimakumullah.
Insyaallah ikutannya mengapresiasi padi-padi pekan ke barangkali 2 kali pekan, yaitu 2 minggu lagi akan kita masuki, yaitu yang namanya Hari Raya Aidil Adha, yang mana puro Raya Aidil Adha-nya merupakan satu puro bagi kita umat muslim dimanapun kita berada, di kita bermegah-megahan ba'dahnya. Dalam artian di kita melakukan yang namanya takarrub. Adapun istilah namakan beliau macam si kurban. Lantas apa itu kurban dan apa hukumnya kurban? Kurbannya naku asal kata daripada qaraba, nyo dalam bahasa Arab, yaitu ucap daripada qaraba yang artinya dekat. Lantas apa makna dekat di situ? Yaitu mendekatkan diri si hamba dengan si pemiliknya. Makanya pada hari raya kurban secara otomatis makna yang paling mendasar adalah pendekatan diri antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Juga kurban dalam bahasa Arab disebutkan dengan udhiyah. Udhiyahnya adalah satu penamaan bagi hewan yang hendak dikurbankan. Panjang tempoh pelaksanaannya yaitu berdepatan pada hari ke-11, 12 dan 13 pada hari tasyrik. Menyo singkatan kata lebih banyak faham bertanya berdepatan pada uro raya rusun, uro raya kedua dan uro raya belhe daripada uro raya Aidil Adha. Hadirin tengku-tengku dan abang-abang sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan mengenai tentang kemegahan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba-Nya, baginda Nabi pernah menyampaikan dalam hadisnya, "Ma'amila adam min amali yauman nahar." Tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min ihraqid dami, melainkan daripada amalan menumpahkan darah bertepatan pada hari raya Aidil Adha. Kenapa? Innaha la tata'adda yaumil qiyamah. Karena kurban yang disembelihkan bertepatan pada hari raya kurban itu ia akan datang kelak di hari kiamat. Bi quruniha, beserta dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, dan juga dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, serta lengkap dengan kuku-kukunya, mendatangi kepada si pemilik orang yang mengkorbankan kurbannya tersebut. Wa annadama liyaqa'a minallahi limakanin, dan juga darah yang ditumpahkan tersebut ia akan berada terlebih dahulu di sisi Allah Subhanahu wa taala pada satu tempat di makanin qabla ayyaqa'a minal ardi, sebelum ditumpahkan di permukaan bumi ini. Maknanya apa? Sebelum bertanya tasi kurbannya kan terlebih awal dile disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bahwa ikutannya kena kubur yang namanya takarrub, pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyampaikan fayatiqu biha nafsan, maka berbahagialah jiwa-jiwa yang melaksanakan ibadah kurban. Maknanya apa? Anjuran keikhlasan dalam kita melakukan kurban itu merupakan hal yang sangat dipentingkan. Kemudian yang kedua, azimu bahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Baguskanlah hewan kurbanmu karena sesungguhnya
ia kelak yaumul qiyamah akan menjadi kendaraan bagi dirimu. Hadirin tunggu-tunggu dan abang-abang sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hukum kurban pada Nabi Muhammad SAW merupakan wajib hukumnya. Sedangkan terhadap kita selaku umatnya merupakan sunnah. Sunnah, bahkan sunnah kifayah muakkadah. Maknanya apa? Bila dalam satu rumah kita ada 8 orang, maka dilaksanakan oleh seorang sahaja, maka terlepas daripada yang namanya makruh yang lainnya. Sedangkan di atas Nabi hukumnya adalah wajib. Lalu ada sebahagian daripada pendapat ulama yang mengambil paham daripada hadis Nabi yang mengatakan wajib, yang dalam bunyi hadisnya, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang diberikan keluasan harta rezeki oleh Allah, falam yudhahi fala yuqarribanna musallana, maka jangan dekati tempat salat kami. Namun tetap kebanyakan mayoritas daripada para ulama mengatakan bahawa hukum daripada berkurban itu merupakan sunnah kifayah muakkadah. Hadirin tunggu-tunggu dan abang-abang sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka daripada hukum yang asalnya merupakan sunnah, ternyata hukum tersebut juga bisa berubah menjadi sebagai wajib dengan beberapa sebab dan dengan beberapa yang dinamai dengan wajib tersebut. Yang pertama dinamakan dengan wajib nazar. Contohnya, andai kata kita ada memiliki kurban, lalu kita mengatakan wajib di atasku untuk menyembelihkan kurban ini pada tahun ini, maka kurban binatang tersebut kewajibannya wajib terhadap kita yang mengatakan, lalu kita pemilik kurban tidak boleh memakan daging daripada daging kurban tersebut, dan terhadap orang kaya tidak diperuntukkan, tetapi daging kurban tersebut harus bahkan wajib diberikan kepada fakir dan miskin. Kemudian yang kedua, ada wajib yang dinamakan dengan wajib ta'jil. Tadi dinamakan dengan wajib nazar. Kemudian yang kedua wajib ta'jil. Wajib ta'jil ini maknanya wajib menyegerakan. Contohnya, long kejut binatangnya ke sebagai si kurban. Misalnya kita ada memiliki hewan ternak, nyo binatang yang long pelaranya akan long kejut ke si kurban tak pegang, meskipun usianya belum sampai. Di kameng yang kita milikinya baru nak umuji 8 bulan. Kemudian diketika terus tinggal orang terus bulan ni untuk tanuti. Maka bila seandainya ucapan tersebut terlintas daripada perkataan kita, maka yang benar dengan wajib takjil. Mesti binatang yang telah kita katakan itu dan tidak boleh kita gantikan dengan yang lain. Maka kewajiban tersebut dinamakan dengan kewajiban takjil. Meskipun usia daripada binatang tersebut belum sampai pada jatah usia untuk kita sembelihkan. Lalu yang ketiga, yaitu dinamakan dengan wajib ta'yin ataupun isyarat. Contohnya bagaimana? Misalnya kita mengatakan, binatang ini akan kukurbankan kelak di hari nahar. Maka kewajiban tersebut dinamakan dengan wajib ta'yin. Lalu daripada 3 wajib tersebut maka dibedakan. Yang pertama tadi wajib nazar, yang kedua wajib ta'jil, dan yang ketiga yaitunya wajib ta'yin ataupun isyarat. Kalaulah kurban yang hendak kita kurbankan itu merupakan kurban yang dinamakan dengan wajib nazar, maka terhadap orang yang melakukan kurban
dia tidak boleh memakan secuil pun daripada dagingnya, dan tidak boleh diberikan kepada orang kaya, tetapi harus diberikan kepada fakir dan miskin. Sedangkan wajib ta'yin dan juga wajib takjil itu boleh dimakankan sepertiga daripada daging tersebut untuk dirinya, dan juga diperbolehkan diberikan terhadap orang kaya. Maka pada saatnya tengku-tengku dan abang-abang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejanggalan yang sering terjadi di ketika orang kena ganti kurban, kadang-kadang tua tu daripada memperhatikan yang namanya yang bahwa sunat terhadap draw tu waktu ketika kena ganti kurban draw tu yang si, dan juga waktu ketika tidak mampu dirinya untuk memotong sendiri, maka disunahkan untuk mewakilah kepada orang lain. Dalam kita mewakilah kepada orang lain, maka kita berikan hak kepada orang lain tersebut. Kemudian juga terhadap orang yang telah menerima hak, maka itu merupakan kewajiban terhadapnya untuk menjaga sesuai dengan aturan yang telah diterapkan dalam agama. Kebanyakan yang terjadi kejanggalan yang terjadi pada pelaksanaan udhiyah kurban, yaitunya pada saat-saat pura temeti, di panitia daripada temetinya bertagun daging. Kadang-kadang cik daging kurban tersebut merupakan daging kurban nazar, yaitunya nazar wajib, maka hanya kepajuh oleh orang kaya dan juga hanya kepajuh kedua. Tetapi kesocik diperuntukkan dagingnya, yaitu khusus ke fakir dan miskin. Di ketika dagingnya dimasak dengan tanpa tahu status apakah itu daging yang tergolong kepada wajib nazar, maka dosa besar yang akan dialami oleh panitia. Maka hati-hati panitia, kan kegalak-galak dalam panitia, dan juga begitunya orang daripada hendak untuk menyembelih kurban harus terang-terangan kepegah Pak panitia. Nyo kurban lon kurban sunat, nyo kurban lon kurban wajib, nyo kurban lon kurban takjil. Di ketika luput daripada ada pegah adanya Pak panitia pun tua Pak katanya, yang dua-dua tu kan berdosa. Tapi kibansi suah kepegah le orang yang kena kurban, nyo tengku panitia kurban long nyo kurban nabar, untuk igaknya kagete berlaku. Begitu juga di panitia tua kepegah le orang kena si kurban, hendak aku tanya nyo abang kurbanku, kuku kurban sunat, kuku kurban nabar, ataupun kurban ta'yin. Di ketika hal yang tersampaikan, maka ibadah yang kita lakukan sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu mengharapkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tunggu-tunggu dan abang-abang sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kurban tersebut merupakan kendaraan bagi kita kelak di yaumul qiyamah. Cobalah kita bayangkan bersama, bila hidup di dunia ini membeli mobil mewah dengan harga ratusan juta kita mampu, bahkan miliaran kita mampu, maka apa salahnya dengan harga 3 jutaan untuk mendapatkan kendaraan kelak di yaumul qiyamah kita tidak sanggup membelinya? Maka malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tingkat motor tablo, tingkat Honda tablo. Apa salahnya kita membeli kurban yang tujuannya kita sedekahkan kepada fakir dan miskin, dan juga mendapatkan imbalan kelak di yaumul qiyamah sebagai kendaraan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di ketika melintasi yang namanya titik siratal mustaqim. Hadirin tunggu-tunggu dan abang-abang sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan baginda Nabi mengatakan la yadkhulul amalu jannah. Seseorang tidak masuk surga dengan sebab amalan yang dilakukan olehnya.
Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya. Lalu para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah? Tidakkah dengan dirimu ya Rasulullah?" "Wala ana." Juga tidak dengan diriku, kata baginda Nabi. Lalu dengan apa juga? "Wala ana illa ayyatagammadani Allah bi fadlih wa rahmatih." Aku masuk ke dalam surga yaitu dengan karunia dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Nasaihul Ibad diceritakan satu hikayat yang terjadi pada seorang ulama yang bernama Asy-Syubli, yang beliau telah meninggal dunia. Beliau merupakan orang saleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada satu saat seseorang ulama bermimpi berjumpa dengannya. Su'ila Syubli ba'da mauti an hadithil manam. Faqala qala Allahu li. Syubli menceritakan kepada orang yang bermimpi berjumpa dengannya. Allah menanyakan kepadaku, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, atadri bima ghafartu laka? Adakah engkau mengetahui dengan sebab apa aku memaafkan dirimu?" Maka Abu Bakar ataupun Asy-Syubli menjawab, "Bisalihi amali." Dengan sebab amalan salehku. Lalu Allah menjawab, "Qala la." Bukan, engkau mendapatkan keampunan dariku bukan dengan sebab amalan salehmu. Lalu Asy-Syubli pun menjawab, "Qultu bi ikhlasi ubudiyati." Dengan sebab keikhlasan amalanku, ya Allah, ketika aku melakukan salat, ketika aku bersedekah, aku tidak pernah membayangkan akan kebajikan yang telah aku lakukan. Maka dengan sebab itulah engkau memaafkan diriku. Maka Allah berfirman, "La, bukan dengan sebab itu engkau mendapatkan keampunan daripadaku." Lalu Syubli juga memberikan jawaban kepada Allah, "Qultu lihijrati lissalihina walitullabi ilmi walisalati walisawmi walihaji." Ya Allah, aku mendapatkan keampunan ridha daripadamu ialah dengan sebab aku hijrah kepada orang saleh. Aku hijrah kepada orang menuntut ilmu. Long yak kunjung kepada ulama-ulama. Long yak ba orang-orang yang menuntut ilmu. Long salat, long haji, long puasa. Inan ku letak sisi daripada keridhaan long rebek daripada drone ya Allah. Maka Allah berfirman, "La, bukan di situ." Lalu ketika haid berfikir oleh Syubli, bercerita dalam hikayat di sini, iaitu nekunlah la Syubli, qala ya ilahi fabima. Ya Allah, kalaulah bukan dengan itu semua, dengan sebab apa aku mendapatkan keampunan daripadamu? Faqala ta'ala, ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar, adakah engkau ingat hina kunta tamshi fi darbin Baghdadiyyin, ketika engkau melintasi negeri Baghdad, ketika engkau melintasi negeri Baghdad, fawajadta hurratan saghira, maka pada saat itu engkau menjumpai seekor anak kucing, qad adha'afahal barid, yang anak kucing tersebut dalam keadaan kedinginan, wahya kata zawwa min syiddatin, yang ia bersangatan bersembunyi dikarenakan tertimpa oleh kedinginan. Fa akhadtaha, maka pada saat itu engkau ambil anak kucing tersebut, fa adkhaltaha fi farrin, lalu engkau masukkan dalam kantong bajumu, wa kana wihayatan laha, dan engkau merupakan orang yang menjaga terhadap anak kucing tersebut. Ingatkah kamu? Lalu Asy-Syubli pun menjawab, "Na'am, iya, aku teringat itu semua." Maka Allah berfirman, "Birahmatika litilkal hurrah rahimtuka." Dengan sebab engkau sayang terhadap seekor anak kucing tersebut, disitulah letak sisi keridhaanku kepada dirimu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
yang penuh terpegah daripada riwayatnya, daripada hikayahnya adalah bertanya damang surganya bukan dengan amalan tanya, tapi peluang damang surganya adalah melalui daripada amalan-amalan kebajikan. Dan hanya tak dapat bakal amalan kebajikannya yang hidup ridha Allah terhadap kita. Bahkan seorang ulama bukarang kitab puluh-puluh bukarang kitab dan beribu-ribu anak muridnya ternyata mendapatkan keridhaan daripada Allah. Pas saat-saat kena bukarang kitab tujuh sedikit cinta kepada lalang, ternyata inang hidup ridha daripada Allah. Maka oleh karena demikian para hadirin sekalian, fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Menyotol kalikot gedeo ka pernah ka berkurban. Tonyo igedanya ka upayakan buik ka kurban. Menyotol ikut gedeo na pernah tablo Honda, tablo moto. Usalah bak tonyo gedeo juga tatamah moto, tatamah Honda. Menyotol ikut gedanya tabi pajak sekitaran 1 juta. Usalah abak tonyo tak baik tingkatan. Makna jipu ton likut gedeo tak kubun kamel, tonyo gedeo tak kubun limo ataupun kubun usalah ji. Karena faktor di saat tonyo diberi kesempatan udip oleh Allah Taala, golong dende tahun depan kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Taala. Yang kejut dipegang oleh Nabi, apabila engkau hendak melakukan salat, maka bayangkanlah salat kamu itu merupakan salat terakhir bagi dirimu. Maka bila engkau hendak bersedekah, bayangkanlah sedekah kamu itu merupakan sedekah terakhir bagi dirimu. Maka saat-saat Allah memberikan kesempatan hidup bagi kita, sering-sering kita bertaradungi bahawa menyokkan dunia kita lakukan amalan kurban, maka mungkin tentu hanya diberi kesempatan oleh Allah. Begitu pula dalam gedeo tak jalani perintah daripada Allah. Meskipun gedeo kata ketahui perintahnya na dua, na perintah wajib, na perintah sunat. Kadang-kadang di antara gedeo lakukan perintah wajib, na tak boleh bila seandainya gedeo hanya lakukan perintah, gedeo beradab tu. Salatlah kamu, punya gedeo hanya salat beradab. Haji tak puasa, bila gedeo tidak melakukannya, gedeo mampu dari haji, gedeo mampu tak puasa, tidak kita lakukan, bingung terhadap. Kadang-kadang bak diri gedeo nak kamu terleng kepada bila tidak kita lakukan terhadap itu. Tapi amalan sunat tunggu-tunggu tua sekalian, tidak Allah berikan ganjaran seperti demikian. Hana Allah juga tam kurban, menyohana tam kurban, maka ikatan mu'adzib hana. Tetapi ingat itulah Allah kalau bertanya keikhlasan daripada diri kita. Ikhlaskah kita melakukan ibadah karena Allah? Ikhlaskah, tuluskah kita melakukan ibadah ini semata-mata karena Allah? Mungkin hanya Allah itu yang dapat Tuhan sampaikan, kiranya bisa menjadi renungan bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan bila ada kata-kata yang salah kepada jamaah hadirin sekalian, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada guru-guru kami mohon disimak rukun al-qurbah. Bila ada salah mohon ditegur agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-talibin.
Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal